doa? Saya, Bu. Oke, silakan maju. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena membuka tugas kami ini dengan kebiasaan. Ya Tuhan, kami mau membuka pelajaran kami, bukalah hati pikiran kami agar dapat menerima pelajaran kita. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, sehat semua kan? Sehat, Bu. Oke. Hadir semua? Hadir, Bu. Hadir? Hadir, Bu. Oke. Saya lihat hadir semua. Kita ada jumlah 8 orang. Oke. Saat ini kita masuk pada materi pelajaran kita mengenai apa? Karya pastoral gereja. Iya. Karya pastoral gereja. Bisa dilihat ini gambar apa? Bisa, Bu. Apa ini? Gambar apa ini? Gereja, Bu. Gambar gereja. Oke. Sebelum kita masuk ke pelajaran ini, pernah mendengar kata pastoral gereja? Iya, Bu. Tidak. Kata apa yang pernah didengar dari antara ini? Karya, Bu. Gereja. Karya Gereja. Oke. Yang pertama, kita lihat di sini. Karya pastoral gereja. Gereja itu adalah gedung, tempat peribadatan umat Kristen. Iya kan? Baru pastoral, pelayanan. Kalau di dalam gereja Katolik itu ada pastoral, pastor, pelayan. Baru kita lihat di sini karya pastoral gereja. Para imam itu berkarya di gereja. Oke. Yang kita lihat di sini sebelum kita pendalaman, ini perlu dipahami. Yang pertama, pengertian pelayanan gereja. Yang kedua, sampai 47. Baru yang keempat, wadah-wadah yang melibatkan tingkat remaja dalam 5 tugas pokok gereja. Baru selanjutnya menyebutkan contoh-contoh perwujudan 5 tugas pokok gereja. Oke. Kita ke sini. Apa itu karya pastoral gereja? Pernah mendengar itu karya pastoral gereja? Pernah? Tidak. Oke. Yang pertama, mungkin kalian sering mendengar kata gereja, kata pastoral, iya kan? Oke, baru yang kedua, bentuk-bentuk karya pastoral gereja. Bentuk-bentuk itu adalah pelayan. Seperti anak tingkat remaja itu apa? Mengikuti kegiatan kerohanian di gereja. Ada itu seperti putra-putri altar yang membantu para imam di depan pada saat perayaan misa di gereja. Pernah itu dilihat kan? Oke. Selanjutnya, inilah karya pastoral gereja. Bentuk, coba dibaca secara bersama. Bentuk penugasan dalam gereja yang berasal dari sakramen-sakramen inisiasi maupun sakramen-sakramen pelayanan dan dari tingkatan khusus seperti bautisme. Oke, di sini dijelaskan karya pastoral itu adalah bentuk penugasan dalam gereja, baik yang berasal dari sakramen-sakramen inisiasi maupun sakramen-sakramen pelayanan dan ikatan-ikatan khusus seperti kaum resmi. Oke, sekarang ibu bertanya dulu seputar ini. Di dalam gereja kita ada berapa sakramen? 7 sakramen. Yang pertama sakramen apa? Baptis. Yang kedua Ekaristi. Yang ketiga Krisma. Yang ketiga ini adalah sakramen baptis, sakramen Ekaristi, sakramen Krisma. Ini adalah sakramen
belajar sakramen perkawinan, sakramen imamat, sakramen tobat, dan sakramen pengurapan orang sakit. Oke, kita lanjut ke sini. Di sini Ibu akan menampilkan gambar. Coba diperhatikan. Gambar apakah ini? Gambar apa yang kamu lihat di sini? Bukan, itu bukan kebaptisan. Ini adalah gambar mengenai seorang uskup memberikan sakramen Kristus. Oke, gambar kedua. Bisa dilihat? Bisa dilihat? Nah, coba diperhatikan ya. Nanti melalui gambar ini akan Ibu buat pertanyaan. Oke, coba diperhatikan baik-baik. Baru selanjutnya di sini ada video. Coba diperhatikan baik-baik. Ya, diperhatikan apa yang disampaikan di dalam video. Oke, bisa tadi diperhatikan kan? Bisa? Oke, baru video tadi yang sudah Ibu putar itu. Oke, nanti Ibu akan membagi dalam bentuk kelompok dan mengerjakan pertanyaan sesuai dengan gambar dan video. Oke, kita lanjut dulu ke sini. Yang terlibat dalam sakramen pengurapan orang sakit itu siapa? Imam. Imam itu adalah pastor yang menerima sakramen imam. Tidak menerima sakramen perkawinan. Ya kan? Baru yang kedua orang sakit. Imam yang memberikan, yang menerima siapa? Orang sakit. Itu yang terlibat dalam sakramen pengurapan orang sakit ya. Baru selanjutnya makna dari sakramen pengurapan orang sakit itu apa? Coba dibaca secara bersama. Memberikan hiburan dan kekuatan iman bagi si sakit agar mampu menanggung segala sakit yang sedang dialami. Iya, memberikan penghiburan. Kalau cuma sakit kepala itu tidak diberikan. Kalau sakit gigi itu tidak diberikan. Sakramen pengurapan orang sakit ini diberikan kepada orang yang memang mungkin dari harapan keluarga tidak memungkinkan lagi untuk hidup. Iya kan? Tetapi bukan dalam arti setelah menerima sakramen pengurapan orang sakit langsung meninggal, bukan. Banyak itu yang menerima sakramen pengurapan orang sakit, beberapa tahun lagi dia sehat. Tujuannya menerima sakramen pengurapan orang sakit itu adalah apa? Apabila Tuhan masih mengizinkan dia untuk hidup di dunia, Tuhan mengangkat penyakitnya, menyembuhkan. Oke? Dan apabila Tuhan mungkin tidak memungkinkan lagi untuk hidup di dunia, Tuhan membukakan jalan untuknya dan menghapus segala dosa yang dia perbuat. Oke, tadi kan sudah Ibu bagikan di sini apa? Kertas LKPD-nya, coba perhatikan. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Coba didiskusikan secara kelompok. Ada pertanyaan di situ, coba didiskusikan secara kelompok. Coba kerjakan. Oke. Kerjakan selama 5 menit ya. Nanti
Jangan main-main, coba dikerjakan bagus. Kerjasama ya. Susah? Oke, Ibu akan membuat pertanyaan seputar gambar. Gambar apa yang kamu lihat tadi? Pengurapan orang sakit. Iya, pengurapan orang sakit. Kegiatan apa yang ada di dalam gambar? Mengurapi orang sakit. Mengurapi orang, 5 orang sakit. Oke, yang kedua. Selanjutnya, apabila ada teman kita yang sedang sakit, apa yang perlu kita perbuat? Menjenguk. Menjenguk. Bukan malah membuat dia menangis. Iya kan? Perlu kita hibur supaya dia lebih semangat untuk sehat. Iya kan? Oke, berarti tadi diperhatikan apa tadi yang Ibu sampaikan di sana kan? Oke, sekarang setelah itu coba dulu, tadi kan sudah diskusi? Sudah kan? Oke, sekarang maju dulu kelompok 2. Maju ke depan. Presentasikan apa yang kamu diskusikan tadi. Oke. Oke, silakan di sini. 1. Persekutuan. 2. Pemetaan. 3. Pengurusan. 4. Pelayanan. 5. Kesaksian. Oke, coba tepuk tangan. Oke, itu hasil kelompok dari hasil diskusi kelompok 2. Oke, silakan duduk. Sekarang kelompok C, coba jawab pertanyaan nomor 1. Karya pelayanan gereja, bentuk penugasan dalam gereja, baik yang berasal dari sakramen-sakramen inisiasi maupun sakramen pelayanan, dan dari ikatan-ikatan khusus seperti kaum resmi. Oke, coba tepuk tangan. Oke, oke, kita masuk ke bagian materi kita. Di sini tadi kan yang kita bahas karya pastoral gereja itu intinya di sini. 5 tugas pokok gereja. Apa yang pertama? Persekutuan. Lanjut. Yang kedua? Doa. 3? Penyusuan. 4? Pelayanan. Selanjutnya? Kesaksian. Yang ada 5. Di sini Ibu buat contohnya. Yang pertama ini persekutuan. Oke, ini adalah persekutuan. Ada seorang kelompok di sini melakukan kegiatan ibadah. Ini yang dinamakan
Baru selanjutnya kesaksian. Bisa dilihat kesaksian. Yang mereka saksikan itu apa? Yang mereka wartakan itu apa? Kabar gembira tentang keselamatan Allah. Ini adalah contoh-contoh karya pastoral gereja. Sudah dipahami tadi? Yang pertama, di sini tadi ada 5 bagian. Persekutuan, perwartaan, pengudusan, pelayanan, dan kesaksian. Bisa dipahami anak ibu? Oke. Ini adalah wadah-wadah yang melibatkan OMK. OMK itu apa? Orang muda Katolik. Ini adalah bentuk-bentuknya. Ada putra-putri Aura yang membantu imam pada saat perayaan Ekaristi. Baru ada lektor. Tahu itu lektor? Tidak. Lektor itu adalah yang membawakan bacaan pertama, bacaan kedua. Oke. Baru remaja Katolik. Kalau di gereja Katolik itu Asmita, itu anak sekolah minggu. Baru Areka, anak remaja Katolik. Orang muda Katolik itu adalah OMK. Baru kelompok karyawan muda Katolik, orang yang bekerja masuk dalam kelompok apa? Kelompok Katolik, kelompok kaula muda itu dinamakan muda Katolik. Tetapi yang belum menikah ya, yang belum menikah. Oke, selanjutnya di sini ibu akan menghubungkan materi pelajaran kita mengenai karya pastoral gereja tadi, 5 tugas gereja ini dengan kitab suci. Coba diperhatikan, itu ada catatannya. Hubungan kitab suci Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 di situ ada kaitannya. Yang pertama ayat 42 itu apa? Persekutuan. Ini persekutuan. Berkumpul. Iya kan? Iya. Baru yang kedua apa? Ayat 43 itu apa? Kesaksian melalui mujizat. Kesaksian. Mereka bersaksi. Ini ya, melalui mujizat. Baru ayat yang ke-45 adalah apa? Pelayanan, saling memperhatikan satu sama lain. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Berarti sudah mengerti kan mengenai materi kita sampai hari ini. Oke. Oke, coba lembar kerja itu ibu kumpulkan. Sudah dibuat namanya kan? Sudah kan? Oke, jangan ada nanti yang tidak punya nama, tidak ada nilainya. Oke. Berhubung karena lonceng sekolah kita sudah berbunyi, mata pelajaran kita sudah selesai. Apa yang ibu sampaikan tadi, coba ibu dipahami, oke? Minggu depan pertemuan selanjutnya ibu akan tanya kembali pelajaran yang sudah kita pelajari pada saat ini, oke? Untuk hari Minggu, coba semua ke gereja ya. Ingat kan? Ingat kan? Sekarang hari Sabtu, berarti besok kita ke gereja. Oke, jangan ada yang melupakan untuk masuk ke gereja. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita bersatu dan doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kehendaknya Bapa, kami bisa berkumpul di ruang kelas kami ini dengan keadaan sehat. Ya Bapa, kami telah selesai belajar agama Katolik Bapa. Semoga pelajaran yang kami pelajari masuk kepada ke dalam pikiran kami, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan dengan perantara Kristus, Juru Selamat kami ini selama-lamanya. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Selamat siang semuanya.